Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, Prodi Manajemen Pemasaran Universitas Negeri Yogyakarta. Di sini kami akan menyampaikan presentasi mengenai analisis rasio PT Indofood Tbk yang akan disampaikan oleh rekan kami, Nurma dan Bintang sebagai perwakilan kelompok kami. Next. Ini ada nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Bintang, yang kedua ada Aulia, yang ketiga ada Azizah Nurma, yang keempat ada Elza, dan yang kelima ada Sabrina. Next. Oke, table of contents-nya kami ada 8. Yang pertama profil perusahaan, yang kedua deskripsi bisnis, yang ketiga ada tinjauan industri, keempat kompetitor, kelima analisis keuangan, keenam pergerakan harga saham, ketujuh tata kelola perusahaan, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Selanjutnya, slide 1-4 akan dibacakan oleh teman kami, Nurma, kepada yang bersangkutan dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Next. Profil perusahaan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk. PT Indofood Sukses Makmur Tbk merupakan perusahaan yang berbasis di Indonesia yang utamanya bergerak dalam industri pengolahan makanan dan minuman. Produk Indofood mencakup susu, makanan ringan, bumbu penyedap makanan, minuman, dan makanan khusus bernutrisi, tepung terigu, minyak, pasta, dan yang lainnya. Next. Nah, kemudian ada sejarah singkat dari PT Indofood. Jadi pada tanggal 14 Agustus tahun 1990, PT Indofood itu awalnya bernama PT Panganjaya Kusuma yang didirikan oleh Sudono Salim. Kemudian pada tahun 94, Indofood memperoleh pernyataan efektif Bapepam LK untuk menawarkan saham IPO. Pada tanggal 14 Juli tahun 1994, saham Indofood resmi terdaftar pada Bursa Efek Indonesia. Kemudian pada tanggal 5 Februari tahun 1994, PT Panganjaya Inti Kusuma berubah menjadi PT Indofood Sukses Makmur Tbk. Next. Kemudian ada deskripsi bisnis. Next. Untuk deskripsi bisnisnya itu, PT Indofood Sukses Makmur Tbk atau INDF mengklasifikasikan bisnisnya menjadi 5 segmen, yaitu ada produk konsumen bermerek, bogasari, agrobisnis, distribusi, serta budidaya dan pengolahan sayuran. PT Indofood memiliki puluhan pabrik yang tersebar di Indonesia, Arab Saudi, Turki, Nigeria, Kenya, Mesir, Maroko, Ghana, dan Serbia. Next. Kemudian anak perusahaan dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk terbagi menjadi 3, yaitu ada yang pertama ada PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk atau ICBP yang memproduksi susu, makanan ringan, bumbu penyedap makanan, mie instan, minuman, serta makanan khusus dan bernutrisi. Contohnya seperti Indomie, Sarimi, dan Indomilk. Yang kedua ada Bogasari yang memproduksi seperti tepung terigu, tepung gandum, dan pasta. Contoh dari Bogasari tersebut adalah Segitiga Biru dan La Fonte. Yang ketiga ada agrobisnis, yaitu budidaya dan pengolahan minyak kelapa sawit menjadi minyak goreng, margarin, mentega, dan pengolahan tebu dan karet. Contohnya seperti Bimoli dan Palmia. Next. Kemudian ada tinjauan industri. Next. Nah, sebagian besar perekonomian Indonesia itu didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga sehingga industri makanan dan minuman berkembang pesat. Pertumbuhan penjualan didorong oleh peningkatan pendapatan pribadi, peningkatan pengeluaran untuk makanan dan minuman, dan meningkatnya jumlah konsumen kelas menengah. Tantangan yang dihadapi oleh PT Indofood adalah seperti paparan kurs mata uang, beban pokok perusahaan yang berasal dari bahan baku mie, yakni gandum yang diimpor dari Australia, kemudian ada pertumbuhan permintaan yang tidak terlalu tumbuh signifikan sampai 5-10 tahun ke depan karena masyarakat sudah sadar akan kesehatan sehingga mengurangi mengonsumsi produk mie instan. Dan yang terakhir yaitu ada persaingan ketat di mana semakin banyak produsen makanan asing yang masuk ke Indonesia. Kemudian yang keempat ada kompetitor. Next. Kompetitor-kompetitor dari PT Indofood Sukses Makmur Tbk antara lain ada PT Mayora Indah Tbk, PT Unilever Indonesia Tbk, PT Garuda Food Putra Putri Jaya
Tbk, PT Ultrajaya Milk Industry and Trading Company Tbk, dan masih banyak lagi kompetitor yang lain. Di antara kompetitor tersebut, pesaing yang terkuat dari PT Indofood adalah PT Unilever Indonesia Tbk. Untuk kelebihan kompetitor, ada meningkatkan performa bisnis, memotivasi pebisnis, mendapatkan pelanggan setia, dan mengetahui kelemahan kompetensi pasar. Sedangkan untuk kekurangan dari kompetitor, yaitu adanya persaingan dari segi konsumen, adanya persaingan produk, dan tidak memiliki pelanggan yang setia. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Norma atas penyampaian materi. Selanjutnya materi slide 5 sampai 7 akan disampaikan oleh rekan kami Bintang. Kepada Bintang, waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya. Berikut analisis keuangan. Next. Terdapat analisis keuangan yang kita dapat. Yang pertama ada rasio likuiditas sebesar 1,34 aktiva lancar perusahaan. Yang kedua ada rasio profitabilitas. Margin rasional yang pertama gross profit margin sebesar 33%. NPM sebesar 9,5%, margin arus kas sebesar 14,8%. Return rasional yang pertama return on asset atau ROA sebesar 6,2%, rasio return on equity ROE sebesar 12,9%, yang ketiga earning per share atau EPS sebesar 43,875. Next. Yang ketiga ada rasio aktivitas. Yang pertama rasio perputaran total aset sebanyak 58 kali, rasio perputaran modal kerja sebanyak 820 kali. Yang keempat rasio solvabilitas. Yang pertama debt to equity ratio sebesar 107%. Yang kedua debt to asset ratio sekitar 52%. Berikut pergerakan harga saham. Next. PT Indofood yang kita dapat pada 3 bulan terakhir yaitu September, Oktober, November pada tahun 2022 mendapat kenaikan maupun penurunan pada harga per lembar sahamnya dari 6.000 sampai 6.500. Next. Berikut tata kelola perusahaan. Tata kelola perusahaan Indofood disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, anggaran dasar perseroan atau AD, serta prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik atau GCG yang mengedepankan aspek transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kesetaraan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas atau UU PT. Organ perseroan terdiri dari rapat umum pemegang saham atau RUPS, dewan komisaris, dan direksi. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Norma. Baik, terima kasih Bintang atas penjelasan yang telah disampaikan. Selanjutnya kesimpulan yaitu PT Indofood Sukses Makmur Tbk telah berdiri sejak tahun 1990 sampai saat ini perusahaan masih beroperasi dan sukses dalam dunia bisnisnya. Untuk mendukung kegiatan bisnisnya, PT Indofood Sukses Makmur memiliki puluhan pabrik yang tersebar di Indonesia dan di beberapa negara lainnya. Perekonomian Indonesia sebagian besar didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga. PT Indofood, salah satu industri yang berkembang pesat adalah industri makanan dan minuman. Salah satu anak perusahaannya yaitu PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk melakukan promosi besar-besaran dan berhasil terkenal luas sehingga mancanegara. Contoh produknya adalah Indomie. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kelompok kami yang kurang jelas dan detail karena keterbatasan waktu. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.